Cek cek. Ah, ada suara nggak? Cir. Wah gila. Oke, sorry banget ternyata. Ada suara nggak di YouTube? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Wah ternyata ke-mute mic gua. Sorry, ternyata ke-mute. Astaga, mohon maaf. Udah nggak? Udah nggak? Udah nggak? YouTube gak ada suara. Sorry ya, nanti gue potong. Iya, gua sendirian soalnya. YouTube gue ada. Nah, ada. Oke, nice. Sorry ya teman-teman di YouTube ya. Sorry sorry sorry. Oke, kalau gitu gue ke TikTok dulu deh. Gue soalnya operate ini semua kan sendiri, udah malam, gue biasa live malam-malam kan, jadi ya udahlah, mohon maklum lah. Tapi gue akan rutinin ya, ngelakuin ini ya. Gue akan ngelakuin ini rutin lah, seminggu 3 kali ya. Oke, dari TikTok ya, ada pertanyaan, lagi nge-hold apa bang dari Kaizen? Again guys, gue remind dulu sama kalian, big bag gue itu Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid. Ya, itu biggest bag gue saat ini ya. Jadi itu mungkin 85 sampai 9, ya almost 90% lah dari total portfolio gue. Ulang ya. Dari awal lagi ya. Ya udahlah, teman-teman di TikTok sorry ya, ini soalnya teman-teman di YouTube minta diulang. Sekilas aja gue ulangin sama teman-teman di YouTube, nanti di YouTube gue potong deh. Intinya gini, kalau bicara directional ya, gue masih punya outlook yang sama dengan live gue di hari Senin kemarin. Kan Senin gue kemarin live bilang gue masih consider kita akan sideways menuju koreksi terlebih dahulu. Karena ya kelihatan jelas lah local top itu udah terjadi di Desember kemarin, dan menurut gue mau bersihin ntar. Kita akan sideways cenderung koreksi dulu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman, menurut gue ini bukan waktu yang tepat untuk directional trade gitu ya. Either maksudnya max short atau max long, menurut gue nggak oke. Tapi kalau kalian swing ya mungkin akan banyak good setup gitu loh. Kalau kalian sangat-sangat pantau gitu. Tapi ya susah. Gue nggak terlalu berani nyebutin oh swing ini swing itu. Kalau kalian fokus ke beberapa ticker sih, menurut gue kalian bisa catch opportunity-nya lah gitu loh. Sesimpel itu gitu. Tapi ya gue nggak gitu rekomend untuk terlalu ngedegen gitu. Aduh, apa ya? Memang gue jujur banyak project menarik sih. Gue aja kayak ada beli beberapa shitcoin lagi lah di Solana gitu. Cuman kayak gue nggak terlalu berani share lah ya kayak gitu. Intinya itulah ya. In general itu yang tadi gue share udah cukup lama ya. Elik Berachain enggak coy. gue nggak garap Berachain jujur aja. Gue nggak garap Berachain. Tapi temen gue banyak banget yang garap gitu ya. Gue nggak tahu pada elik atau enggak, ya let's see lah. Gue nggak elik Berachain. Oke, apalagi nih? Ya silakan teman-teman yang mau nanya, gue akan usahain bisa jawabin semua. Usahain banget ya. Iya, sorry nggak baca komen. sorry. Arfiandi, Bang menurut lo apakah momen market kembali bullish ketika ada cut rate? Cut rate ya. Gini ya, gue jujur belum envision sejauh itulah. Dan karena kan FOMC masih di bulan Maret nanti, gue belum envision sejauh itulah gitu. Kayak gue gini guys, nggak tahu ya, kan masing-masing investor trader stylenya beda-beda kan. Stylenya beda-beda semua. Ada yang memang swing trade, ada yang benar-benar kayak trader gitu, ada yang benar-benar kayak long term investor gitu loh. Nah, gue secara pribadi, gue itu lebih cocok ke long term investing ya. Gue nggak gitu banyak trading. Tapi karena gue udah belajar trading dari 2016 ya. Jadi semua ilmunya gue paham. Cuman secara pribadi, emosi, mental, dan dengan kegiatan gue saat ini, pekerjaan gue saat ini, gue nggak gitu cocok untuk trading lagi gitu. Dari kemarin gue banyak tradingnya meme coin, tapi itu pun gue udah nggak lakuin lagi karena gue udah mencapai satu size tertentu di mana menurut gue udah harus lebih banyak mengurangi resiko dan lebih konsentrasi lah ke Bitcoin atau yang memang gue punya high conviction kayak Ethereum sama Hyperliquid gitu. Makanya gue udah, kalau teman-teman nanya outlook yang benar-benar trading, gue udah nggak gitu perhatiin sama sekali. Gue cuma lebih banyak lihat Bitcoin sama Ethereum tentunya, tapi yang lainnya gue nggak. Kalau Hyperliquid gue lebih banyak ngikutin fundamentalnya ya, news apa yang terjadi, ekosistemnya dan segala macamnya. Tapi kalau kayak chart gue nggak gitu perhatiin karena menurut gue still very very early gitu. Jadi gue lebih banyak akumulasi itu ya. Nah, jadi kalau ditanya Maret gimana segala macam, menurut gue ya, kalau misalnya kalian trading, kalau kalian pemula,
kalau kalian belum segitunya pengalaman, trading di crypto market tuh menurut gue sangat sulit ya, dan besar kemungkinan yang ada bukannya kalian mengakumulasi uang, kalian malah akan end up losing money ya. Sehingga gue nggak anti trading, tapi menurut gue kalian harus sangat berhati-hati dengan trading ya. Kalau kalian pemula dan baru belajar, gue support kalian untuk belajar, tapi gunakanlah hanya sekitar 5-10% dari total capital kalian ya, karena lu harus sadar itu sangat possible untuk hilang gitu loh, sangat possible untuk hilang. Ini gue cerita ya, temen gue kemarin ada seorang trader lah, dia bener-bener kayak baru belajar, dia apa ya, pas bulan akhir tahun kemarin banyak cuan lah, banyak banget profit dengan sangat baik. Tapi pas kemarin drop itu yang Bitcoin ke 91 terus Ethereum sempat sentuh 2100-an, itu liquid ya. Dan kasarnya gini, dia lose semua capital dia yang sudah, maksudnya gini, dia udah profit sebelumnya dan akhirnya kena liquid, hilang semuanya gitu loh. Makanya gue bilang lu using leverage atau trade meme coin, lu harus ingat itu tuh bisa yang bisa banget terjadi 10 jadi 20, 20 jadi 40, 40 jadi 80, 80 jadi 160, 160 jadi 0 gitu. Jadi kayak kalau lu udah siap dengan itu semua, ya go ahead enjoy gitu. Menurut gua kalau lu memang pengen jadi very good trader, ya gas lah ya, trading lah ya, belajar lah, tapi siaplah untuk hilang dan ya be accountable dengan semua tim trade lu gitu loh, kira-kira kayak gitu ya. Tapi kalau lu kayak gua yang gue memang fokus dengan pekerjaan gue fokus banyak-banyak cari duit, gue saving ya, gue bener-bener kayak nggak spending, gue nggak gitu banyak spending gitu, gue not heavy spender gitu. Gue beli kripto banyak, tapi kayak gue nggak banyak beli baju lah, gadget lah, gue nggak beli kayak gituan. Gue invest in kripto gitu. Gue lebih cocok, lebih nyaman, lebih sejahtera, lebih damai, pikiran gue lebih tenang, gue lebih happy dengan lakuin cara itu gitu. Itu yang gue lakuin teman-teman ya. Karena gini, ini OOT dikit ya, gue kasih tau nih ya. Dari yang gue pelajari ya, semua teman-teman gue yang kaya ya, ini gue pelajari nih, teman-teman gue yang tajir-tajir, yang kaya-kaya gitu ya. Mereka tuh rata-rata tuh ini yang self-made ya, bukan yang memang bapaknya udah kaya terus dikasih duit, enggak. Yang memang self-made, yang memang start dari nol dan dia berhasil jadi kayak orang yang kaya gitu loh. Kayak di gue di sini hitungannya HNWI lah paling gampang ya, $1 juta itu kan HNWI kan. Itu tuh mereka tuh punya 3 skill yang gue lihat ya. 3 skill yang sangat penting gitu loh. Yaitu apa? Yang pertama bisa cari duit, itu krusial. Yang kedua bisa nyimpen duit, itu juga sangat krusial. Karena kalau lu jago nyari, nggak jago nyimpen, boncos pak. Boncos. Ibaratnya lu masukin air ke ember, ember lu bolong gitu loh. Nggak ada yang kekumpul juga gitu loh. Jadi lu cari duit 10 juta, spending 8 juta. Nanti dapat duit 50 juta, spendingnya 45 juta. Not gonna make it. Percayalah gitu. Dan yang ketiga ya, untuk lu menjadi ekstra kaya, masuk level HNWI, menurut gue lu harus bisa ngelipat gandain duit ya. Dan lu harus ingat, ketiga ini itu different skill. Skill untuk nyari duit itu tidak sama dengan skill untuk nyimpen duit. Percayalah ya. Otaknya, mindsetnya, skillnya untuk lu bisa mencari uang itu sangat berbeda dengan lu menyimpan uang. Dan melipat gandakan uang lagi ya, itu skill yang berbeda lagi ya. Kalau lu bisa tiga-tiganya, maksudnya gini, kalau kondisi lu bapak lu nggak kaya, orang tua lu nggak kaya, lu berjuang sendiri kayak gua ya, harus, apalagi teman-teman kalau follow lama gue tahu lah, gue udah pernah bangkrut setengah mampus gitu ya. Yang di Twitter tahu cerita gue pernah share story gue, yang nonton podcast gue sama bini gue tahu story gue kayak gimana. 2020 gue pernah bangkrut setengah mampus, sampai beli susu anak aja nggak bisa. Ya menurut gue krusial tuh, kalian harus punya 3 skill itu. Lu harus pelajari skill untuk cari duit. Lu harus pelajari skill untuk nyimpen duit ya, nggak boleh panas, terima uang, lu harus bisa diemin di rekening lu, cuekin, nggak kemana-mana, atau ya lu langsung, atau yang ketiga ya lu belajar invest, ngelipat gandain duit. Itu menurut gue convince ya, lu bisa ngelakuin 3 itu, lu baru bisa jadi kaya gitu loh. Kalau enggak, lu miss salah satu, cuman bisa 2, misalnya cuman jago nyari, jago nyimpen, tapi nggak bisa ngelipat gandain, lu susah untuk capai level HNWI. Susah banget menurut gua. Kecuali memang bisnis lu sebagus itu, ngerti ya maksud gua? Atau lu cuman bisa jago ngelipat gandain, nggak bisa nyimpen, bolong juga pak, gitu loh. Jadi kalau gua gayanya gitu ya, cari duit yang banyak, kerja yang baik gitu ya. Gua hidup
tetap santai, gue makan masih warteg, percayalah. Gue sama bini gue masih suka makan warteg, telur dadar, telur balado, kering kentang, labu itu masih jadi lauk favorit gue sama tempe orek. Dan ya udah, gue invest in crypto market. That's the way menurut gue. Oke, lanjut ke pertanyaan-pertanyaan apa lagi nih? Apa nih ya yang menarik? Alt season nggak ada kah bang? Aduh. Guys, ini gue udah pernah bahas di live kemarin ya, tapi nggak apa-apa gue bahas lagi ya. Kalau pertanyaannya alt season apakah bakal ada atau enggak, jawaban gue masih sama ya. Gue masih meyakini alt season ada, tapi ya teman-teman harus ingat, token itu kan ada 30 juta lebih saat ini yang listed ya. Lebih dari 30 juta token yang available. Gak mungkin semuanya kecipratan liquidity. Gak mungkin ya. Jadi gue percaya alt season ada. Tapi apakah altcoinmu kena rotasi? Belum tentu ya. Karena sebanyak itu altcoin. Like sebanyak itu gitu loh. Kayak lu gak bisa yakin banget pasti altcoin lu akan kena rotasi gitu loh. Kecuali ya, apalagi ya altcoin yang memang udah perform dengan sangat baik lah. Misalnya dia dari bottom udah mengalami kenaikan 50 kali lipat atau lebih gitu ya. Teman-teman sih menurut gue nggak usah terlalu kayak lu sangat-sangat berharap gitu ya kalau dia akan bisa reach all time high-nya lagi. Karena behavior-nya yang sekarang gitu ya. Behavior yang sekarang ketika para investor yang udah beli di bawah itu TP, dia nggak akan beli itu lagi gitu loh. Ngerti kan? Karena setiap hari bisa ada puluhan ribu token baru, dia akan beli yang baru dan gambling di altcoin yang baru. Gambling di narasi yang baru. Demikian juga behavior dari market maker, venture capital, semua orang yang punya size gede dan mengendalikan market. Kira-kira kayak gitu. Yang punya, bukan mengendalikan, tapi punya impact lah ke market gitu loh. Ya, apa ya, caranya beda gitu. Jadi kayak gue ditanya apakah ada, yes, gue percaya, tapi nggak semuanya kena loh ya, lu mesti hati-hati. Apalagi sekarang layer 1 sebanyak itu, chain super banyak, ada Sui, Solana, XRP, aduh, Tron semua, BSC, terus apalagi banyak banget gitu loh. Kayak lu nggak, terus L2 juga banyak banget. Nggak mungkin semuanya kena rotasi guys, nggak mungkin banget gitu loh, ngerti kan? Cuman beberapa ya cuman beberapa chain aja menurut gue akan jadi apa ya outperform yang lain gitu loh. Yang lainnya ya udah cuman gigit jari aja gitu loh, ngerti kan? Karena nih ya, teman-teman harus tahu gini. Pada dasarnya overall chain kecuali hyperliquid ya. Gue bisa bilang kecuali hyperliquid. Ini gue bukannya mau panas-panasin lu beli, enggak, gue nggak nyuruh lu beli ya. Lu mau beli mau enggak silakan, gue nggak pusing karena gue emang hold ya. Tapi satu-satunya chain yang tidak ada VC ya, tidak ditungkangin venture capital, tidak ada early investor itu memang cuma hyperliquid gitu loh. Sedangkan sisanya kalau teman-teman tahu mau L2, L1 apapun, semua pasti ada early investor, ada VC gitu. Sehingga apa? Yang ada mereka akan ada period unlock, maksudnya ngerti kan? Mereka ada partial unlock gitu dan ya udah mereka akan jualin terus karena mereka pasti udah buy OTC gitu ya dengan harga yang sangat-sangat rendah gitu. Mungkin bisa 70-80% diskon dari TGE gitu, dari market price. Makanya kayak ya dibilang lu jadi exit liquidity ada benernya gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak kecuali memang yang kayak sangat-sangat panas lah kayak Solana gitu. Sui juga menurut gue menarik gitu ya. Tapi disclose gue udah buang Sui gue udah pindahin hyperliquid semua gitu. Solana kemarin gue baru beli dikit lagi karena gue mengantisipasi akan adanya entah agent AI yang menarik lah di Solana gitu. Jadi kayak ya gue ada beli dikit lah. Dikit banget tapi dikit banget gak banyak gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang altcoin yang menanyakan alt season, altcoin yang hold altcoin ya ingat-ingat seperti itu aja gitu. Gue percaya ada tapi belum tentu alt lu yang kena rotasi, kira-kira kayak gitu. Nah kalau ditanya top naratifnya apa, susah guys, terlalu banyak narasi dan itu tuh bisa shifting secepat itu. Cuman kalau ditanya yang gue punya conviction sih masih agent AI ya. Ya agent itu gue masih punya conviction karena di otak gue use case dan semuanya make sense gitu loh. Dan memang agent AI pada dasarnya currency-nya itu crypto gitu loh. Bukan lu akses agent AI dengan USD gitu, subscription-nya gue consider enggak sih. Tapi memang dengan ya crypto, makanya kayak gue masih ada belilah beberapa AI agent project gitu loh. Tapi ya banyak kan gambling sih jujur aja.
Banyak kan semi-semi gambling lah gitu. Jadi jangan ikut-ikutan, gue tuh terlalu gambling gitu. Itu size kecil banget lah gitu. Oke. Antonius Teja, Bang exit market kapan dan target ETH tahun ini berapa? Waduh, berat banget cuy. Pertanyaan lu. Ini menurut gua teman-teman nih ya, satu ya. Teman-teman nggak usah terlalu pusingin dulu sih mengenai exit market kapan dan target berapa segala macam. Ya, menurut gua itu karena gue yakin tidak ada satupun di dunia ini yang gimana ya, siapapun yang tahu tuh kayak nggak ada gitu loh, ngerti kan maksud gue? Kayak kapan si holder ini mau exit, kapan susah gitu. Tapi kalau personal opinion, gue berkali-kali udah katakan, gue big believer in lengthening cycle di siklus kali ini ya. Gue percaya akan adanya siklus yang lebih panjang dibanding sebelumnya, itu conviction gue pribadi ya teman-teman ya. Gue udah jelasin panjang lebar kenapa, gue udah bikin TikTok video mengenai ini, gue udah jelasin di Twitter juga mengenai hal ini. Tapi secara pribadi gue percaya akan hal itu ya. Dari sejak awal tahun kemarin gue udah bikin, dari sejak Januari bahkan akhir Desember kemarin gue udah bikin videonya ya. Gue udah tulis di Twitter juga mengenai conviction gue tentang siklus kali ini gitu. Tapi again, bukan untuk teman-teman jadiin patokan, bukan untuk teman-teman tiru, bukan untuk teman-teman gue nggak pernah minta lu pada percaya sama gue nggak peduli juga lu pada mau ikut siapa gitu. Gue di sini kan cuman selalu sifat gue tuh share conviction pribadi aja, share analisis pribadi, and gue happy aja kalau gue salah gitu loh. Gue nggak masalah karena risk management gue bener gitu. Tapi gitu, gue percaya in lengthening cycle. Seminimal-minimalnya menurut gue Q1 2026. Karena gini intinya, kalau lu pakai teori Fourier cycle kan mestinya cycle berakhir di sekitar Oktober-November di tahun ini. Oke, tahun ini. Tapi gue nggak di aliran itu ya. Jadi gue masih mempercayai akan adanya lengthening cycle. Kira-kira gitu. Muhammad Aziz, minimal berapa hype untuk staking dapat airdrop? Nggak ada minimal sih setahu gue ya. Setahu gue nggak ada minimal ya. Monad L1 apa bakal boom kayak Hyperliquid? Aduh, Monad ya. Gue bukan mau being bearish ya sama Monad ya. Cuman kayak, ya gue ngelihat cult-nya sepertinya ada gitu. Cuman nggak tahu ya. Gue nggak tahu lah. Gue no comment lah. Tapi jujur gue nggak garap juga Monad gitu. Gue udah terlalu terkonsentrasi ke Hyperliquid sekarang. Terlalu terkonsentrasi. Gue tuh bener-bener kayak ada fresh money, gue beli Bitcoin, Hyperliquid, Bitcoin, Hyperliquid gitu ya. Terus ada untung dari trading, gue langsung reallocate ke kalau nggak Bitcoin, Hyperliquid, gue stake gitu. Itu menurut gue sangat-sangat enak ya gitu. Lo stake juga dapat yield, terus lo juga dapat future airdrop gitu. Jadi kayak udahlah gitu, kayak gue pemain panjang soalnya. Gue nggak yang tiap hari ngeliatin saldo gue udah jadi berapa gitu. Gue cuek sih, gue santai, gue sehari-hari main Dynasty Warrior coy. Kira-kira gitu. TikTok nge-lag ya? Koneksi mungkin lagi nggak stabil ya. Coin meme di DEX gimana bang tahun ini? Waduh, nggak tahu ya. Oh, DEX Hype ya, DEX Hyperliquid ya. Apakah gue punya meme di Hyperliquid? Gue punya ya. Gue beli pur tuh udah dari lama banget ya, kayak Purcat. Cuman lagi kayaknya udah balik ke entry price gue deh, anjir. Gue inget banget pur gue tuh udah kayak berapa puluh ribu dolar gitu sempet, sekarang udah drop below 10.000 dolar lagi. Jadi kayak aduh, ya udahlah. Gue udah meremin lah. Gue hold long aja, santai aja gue. Karena gue beli itu udah dari Mei 2024 kalau gue nggak salah. Ya, pas gue awal ngegarap Hyperliquid, gue langsung beli meme-nya. Ya, awal-awal gue sentuh Hyperliquid, gue awal-awal trade, create volume di situ, gue langsung beli memes-nya gitu. Ya. Ini menarik nih, pertanyaan dari Hype Haris. Saran kerja gaji 2 juta harus ngapain by the way umur 18? Wah, ini pertanyaan yang gue paling suka nih. Walaupun gue bukan financial advisor ya guys ya. Gue bukan financial advisor, tapi gue suka lah berdiskusi untuk teman-teman yang kayak mau berjuang, mau naik, kira-kira kayak gitu. Gue happy untuk discuss. Karena percayalah, I feel you. Gue juga dari bawah banget. Ya. Gue pernah hancur-hancuran gila-gilaan dan kayak ya gue happy aja kalau ngelihat ada teman-teman yang kayak juga lagi berjuang dan lagi on the road gitu loh. Lagi OTW lah gitu. Nah, gimana ya kalau teman-teman kerja gaji 2 juta harus ngapain? By the way umur 18. Gue sih gini ya teman-teman ya. Terlepas dari kripto ya, di luar kripto ya.
gue sangat big believer in, ya itu tadi gue bilang, journey menurut gue untuk jadi kaya itu harus 3 kan. Jago nyari duit, jago simpen duit, jago ngelipet gandain duit ya. Lu harus jago 3 hal ini. Lu jago 3 hal ini kaya deh. Nah, yang pertama lu harus solve yang namanya jago nyari duit dulu ya. Jadi kalau kerja gaji 2 juta, maka pertanyaan yang harus lu bisa selesaikan di otakmu adalah skill apa yang mau saya upgrade untuk saya bisa mendapatkan income lebih. Sesimpel itu aja ya. Tentu gue nggak bisa karena kan skillnya tergantung lu, tergantung minat lu, tergantung interest lu, semua bebas lah. Tapi gini guys, kalau ada satu hal yang gue bisa rekomen ke kalian semua, teman-teman, apalagi lu pada yang masih muda ya, menurut gue, sekali lagi menurut gue, lu harus very very familiar dengan AI. Itu gue sangat-sangat rekomendasi lah. Lu semua harus sangat-sangat familiar dengan AI. Gue setiap hari, gue cerita aja ya, gue setiap hari itu pasti 100% pasti Senin sampai Minggu gue pasti berinteraksi dengan ChatGPT gue. Ya, minimal 15-30 menit bahkan bisa lebih. Gue berinteraksi pasti. Entah gue nanya-nanya ABCD, entah gue nanya hal-hal sampah dan gak penting, entah gue minta dia nyari sesuatu gitu loh. Gue pasti berinteraksi. Karena menurut gue lagi gini nih. Gue lagi mau make sure otak gue itu terlatih dan tajam untuk bisa menanyakan pertanyaan yang tepat ke ChatGPT, ke AI ya. Karena menurut gue metanya ya di masa depan seperti itu ya, yang orang-orang yang sangat berhasil, yang sangat kaya gitu, yang bisa memanfaatkan peluang gitulah ya, yang up to date gitulah ya, itu adalah orang-orang bukan yang paling pinter, bukan yang paling jago ngafal, tapi yang bisa menanyakan pertanyaan yang tepat ke Hyperliquid anjir ke ChatGPT ya. Itu yang gue percaya sih. Gue sangat percaya dengan hal itu. Gue benar-benar sangat ngulik mengenai AI, sangat-sangat ngulik ya. Lu bayangin nih ya, gue pernah dengar satu podcast, siapa gue lupa gitu. Jadi kalau zaman dulu nih kita ngomong desain ya, saya ngomong desain ya, zaman dulu orang kan harus ngelukis ya kan. Jadi yang dia latih itu adalah tangannya gitu loh. Apa yang dia imajinasikan di otaknya, dia itu berlatih setiap hari untuk bisa translate itu ke dalam kanvas melalui tangannya, medianya gitu loh, ngerti kan? Ya terserah dia mau pakai pensil A, mau pakai pensil, cat air, semua itu terserah gitu. Tapi intinya yang harus work tuh tangan lu gitu loh, untuk lu bisa translate yang di otak lu ke situ gitu. Nextnya, fase berikutnya adalah software ya, dengan adanya kayak Adobe gitu ya. Orang-orang sekarang bisa ngedesain lewat software, sehingga yang paling cepat, yang paling laku di market adalah mereka bukan pelukis lagi ya. Tentu masih ada marketnya, tapi udah sangat spesifik lah gitu. Tapi kalau yang in general market akan lebih bisa terima untuk kerja, untuk semua gitu ya. Mereka yang bisa mengoperasikan software tersebut. Nah, in the future gue percaya ya, software juga akan gone gitu loh. Software juga udah nggak akan relevan lagi. Adobe segala macam menurut gue udah nggak akan relevan lagi, dan digantikan dengan prompt, dengan AI. Ya, jadi gue sangat high conviction ya, kalian semua yang kaya-kaya di masa depan ya, bukanlah, kalau kita ngomong lu desainer nih, let's say lu desainer ya, lu pada desainer, lu pada kaya bukan dengan lu jago ngelukis atau lu jago software, menggunakan software ya, tapi lu jago ngetik prompt ya. Bagaimana apa yang lu imajinasikan di otak lu ngerti gimana cara translate itu ke dalam prompt, ke dalam kata-kata, ke dalam teks, dalam bahasa Inggris tentunya ya, supaya Midjourney ngerti dan bisa generate image-nya buat lu. Kira-kira gitulah. Atau DALL-E atau apa, bebas lah. Tapi intinya kayak gitu ya. Jadi lu semua menurut gua harus banget familiar dengan yang namanya AI. Terserah lu mau pekerjaan lu apa, mau industri lu apa, lu harus sangat familiar dengan itu. Coba aja lu ajak discuss, ngobrolin mengenai pekerjaan lu, industri lu. Lu tanya pertanyaan-pertanyaan. Gue lagi kerja di sini, ya. Gue gaji segini. Lu curhat aja sama ChatGPT dibanding sama gue. Bisa jadi jawaban gue salah. Lu tanya aja. Gue skill gue ini. Minat gue ini. Gaji gue segini. Umur gue segini. Apa yang harus gue lakuin? Lu tanya dia. Gitu. Lu harus senantiasa berinteraksi dan semakin familiar dengan AI lu. Gitu sih. Itu yang gue personally high conviction. Gue sangat yakin lah. Lu pada yang familiar dengan itu semua, ya lu pada di masa depan akan sangat mudah menangkap peluang. Gitu. Gue aja masih upgrade skill gue untuk itu. Gitu. Makanya tiap hari gue ajak discuss ChatGPT gue. Gitu ya.
Oke, Arfiandi apa nih? Oke, ini pertanyaan-pertanyaan ya. Ridwan, Bang, portfolio lu lebih banyak di ETH atau BTC ya? Sekarang BTC gue lebih banyak ya. Dulu ETH gue lebih banyak ya. Tapi di awal Januari kemarin gue sempat rebalancing ETH gue ke BTC ya. Dan beberapa altcoin gue di ekosistem ETH ya, ada yang gue rebalancing ke Bitcoin. Jadi sekarang Bitcoin gue lebih banyak gitu ya. Arfiandi, Bang, gue setuju banget sama pertanyaan lu. Semakin tinggi pendapatan, seharusnya pengeluaran kita tetap sama saat penghasilan kita masih sedikit. Yes, that's the way. Ini untuk teman-teman yang nggak ngerti, gue kasih satu tips sederhana untuk lu belajar nomor 2 nyimpen duit ya. Kan tadi gue bilang 3 skill ya. Jago nyari duit, jago nyimpen duit, jago ngelipet gandain duit. Tips untuk lu bisa jago nyimpen duit ya, yang nomor 2 gue kasih tahu nih ya. Ini yang gue personally lakuin ya. Lu kerja gaji lu 10 juta. Lu bisa tabung 5 juta, lu spending 5 juta. Oke, 50%. Kalau misalnya tiba-tiba lu ada bonus lah, atau ada kenaikan gaji lah, atau ada side job tambahan lah, sehingga lu menghasilkan 20 juta, yang lu harus spending tetap 5 juta, lu tabung 15 jutanya. Ya, itu yang gue lakuin secara pribadi. Ya, gue kasih tau aja. Dulu dari 2002, itu gue udah lakuin, percayalah. Gue udah lakuin itu dari 2016. Gue sangat terlatih dari 2016 pas gue disiplin invest di saham, karena gue nggak tahu ya seberapa lu pada relevan sama gue itu 2016 masih kerja di satu perusahaan swasta, gaji gue tuh cuma 5 juta. Gue nggak bercanda nih, sumpah gue nggak bohong. Gaji gue 5 juta guys, ya itu 2016. Tapi waktu itu gue berhasil mengumpulkan portfolio di saham tuh sampai 300 juta. Cuman dengan compounding dan konsisten nabung. Ya, benar-benar gaji gue 5 juta waktu itu kondisinya ya. Gue tuh spending cuman kira-kira 2-3 juta. Gue konsisten nabung minimal 2 juta. Itu seminimal-minimalnya 2 juta. Kalau ada keperluan mendadak, gue bisa pagu sampai 3 juta gitu. Tapi kalau lagi nggak ada yang penting-penting banget, gue pasti langsung tabung semuanya 3 juta dan gue langsung beliin saham gitu. Itu yang dulu gue lakuin ya. Dulu gue ingat banget tuh, gue beli Indika Energi, Indakiat Pulp and Paper, gue jackpot lah di situ. Naik makanya sampai 300, sampai sempat 300 juta lebih gitu ya. Dan makanya gue waktu itu inget banget, gue merit, gue honeymoon ke Jepang, gue start over kehidupan gue gitu ya, abis merit, semua modal dari keuntungan saham. Padahal percayalah, sampai gue merit pun, ya waktu itu gue udah merit nih, gue masih kerja dengan gaji 5 juta, gue nggak bercanda nih, nggak 5,5 lah. Ya, gue nggak bercanda nih, gue serius, gue sumpah, gue nggak bohong sama kalian. Ya, itu gue merit biaya sendiri, gue honeymoon ke Jepang biaya sendiri, semua gitu loh. Karena waktu itu gue udah terlatih untuk nabung gitu loh. Kayak ketika gue kan ada beberapa job lain lah, kayak waktu itu gue masih main piano ya. Dulu pada nggak percaya kan, gue sempat ngajar piano, gue pun main piano juga ya waktu itu buat wedding dan di tempat ibadah gitu. Gue ada income dari main piano, nggak stabil lah ya, mungkin kira-kira 2 jutaan, itu semua full gue lempar ke saham, full semuanya lempar. Kalau misalnya ada kerja serabutan lain weekend yang apa kayak yang gue bisa generate gitu ya, semua langsung gue lempar ke saham. Bener-bener expense gue tuh stay ya di 2 maksimal 2,5 juta. Gue tiap hari tuh, gue inget banget tiap hari sebelum ke kantor gue tuh pasti mampir ke warteg dekat rumah gue untuk gue beli bungkus gitu loh. Gue bungkus warteg, gue kontrol, gue makan tiap hari cuman paling telur balado atau ganti telur dadar, labu dan tempe orek. Makanya teman-teman percayalah, itu tuh apa ya, makanan yang memang kalau ditanya apa ya, gue boleh pilih satu makanan sampai gue mati, gue pilih itu sih, warteg sih. Nasi setengah, telur balado, tempe orek, sayur labu, sama kerupuk, sama gorengan gitu, udah the best. Itu udah paling enak ya. Gue tuh berbawa itu tiap hari. Gue inget banget di warteg dekat rumah gue tuh paling 12.000 gitu. Tiap hari gue bawa itu. Tiap hari, kadang-kadang ya switch lah ke toge sama lauk lain. Tapi bener-bener gue lakuin yang namanya, gue tuh spending gue tuh sangat-sangat tight gitu. Income gue boleh naik, spending gue tidak boleh naik. Tetap sama. Yang harus gue naikin adalah apa? Savings gue gitu. Spending gue stay, income naik, spending gue sama, savings gue yang gue naikin. Investment gue yang gue naikin. Gue sambil belajar ngelipat gandain duit. Itu gue belajar bareng gitu. Jadi kayak nyari duit, simpen duit, ngelipat gandain duit. Itu lu harus bisa 3 itu, baru lu bisa kaya lah. Itu ya. Gue jujur nggak bilang gue sekarang udah sekaya itu, enggak ya. Masih banyak yang jauh lebih kaya. Tapi kayak I think gue udah, kalaupun gue mau pensiun, literally pensiun, nggak kerja lagi sampai seumur hidup gue dengan kondisi gue punya 2 anak, gue udah bisa
ya udah cukup, udah bener-bener cukup, lebih dari cukup untuk gue. Ibarat nih sekarang ya, gue stop konten, gue stop ngelakuin semua kegiatan kerjaan gue, ya, gue stop nyari active income, ya udah, gue mau kasarnya mau pensiun lah ya, gue udah bisa, gue udah punya cukup lah gitu loh. Tapi ya bosen coy, jadi gue nggak bakal ngelakuin itu juga. Jadi kalian harus banget sih menurut gue belajar itu ya. Oke, apalagi nih pertanyaan yang menarik. Jacob Malfoy, Bang, menurut lu 2030 bisa nggak Bitcoin di atas 10M? Bisa banget sih menurut gue. Bisa banget. Cuman ya I don't know lah ya. Gue honestly speaking, Bitcoin belum tentu gue jual guys. Ya, Bitcoin belum tentu gue jual. Bisa aja gue hold like forever gitu. Bisa aja gue bahkan warisin ke anak gue gitu. Sangat-sangat possible. Karena gini, kalau lu punya dry powder ya, maksudnya cash flow yang cukup baik, lu sebenarnya nggak akan terlalu pusing dengan investment lu gitu. Mau dia naik turun gitu segala macam, lu nggak akan terlalu pusing gitu. Bahkan Bitcoin gue seperti yang gue bilang, bisa jadi nggak gue jual, gue akan santai aja gitu. Tapi ya lihat nanti lah. Kalau misalnya gue rasa udah terlalu overheated gitu dan drawdownnya bisa tinggi, ya bisa aja gue jual dulu. Tapi gue nggak tahu. Kita lihat aja sama-sama ya. Oke, apalagi nih? Apalagi nih? Pertanyaan random banget, Zevan. Bang, lu datang party Aceh nggak? Kayaknya enggak deh. Random banget. ICP, oke, ini ada yang nanya mengenai ICP. Guys, gue jujur sama kalian ya, gue tuh masih hold semua ICP gue masih stake semuanya di NNS ya. Ekosistemnya nggak gitu kembang sih, gue bisa lihat nggak gitu kembang. Oh, tau nggak? Ada sebenarnya kalau lu follow gue di Twitter, kemarin gue ada nulis satu hal yang menarik, yaitu lu mau nggak nuker Bitcoin lu jadi meme dan mengharapkan dapat lebih banyak Bitcoin? Ya sama lah intinya, karena kalau teman-teman tahu ya, gue nggak spill lah. Karena nanti lu pada ngedegen di sana. Intinya baru ada satu platform yang seperti Pump Fund yang launching di Bitcoin gitu loh. Jadi lu bisa pakai Bitcoin lu untuk beli meme coin dan nanti lu tukar lagi ke Bitcoin gitu. Tapi kan mestinya kalau Bitcoin kan lambat banget. Enggak, dia as fast as lightning karena dia utilize networknya ICP. Ya kan ICP doang yang bisa lakuin itu gitu. Jadi kayak tapi balik ya, secara use case, apakah tokennya jadi diperlukan itu? Kayaknya enggak gitu. Tapi apakah narasi keangkat? Gue nggak tahu juga gitu. Jadi kayak gue disclose aja, gue masih hold semuanya. Gue masih hold. Gue bener-bener masih hold semua ICP gue. In fact, ya itu masih menghasilkan bunga buat gue gitu. Karena gue udah hold kan dari 2023. Gue inget banget ya. Gue nge-stake semua ICP gue 100% itu di April atau Mei 2023. Gue udah start buy itu dari below $5 gitu. Jadi ya masih profit, cuman kalau ditanya ya nyesel juga sih nggak jual di 20 kemarin bulan April tahun lalu, agak nyesel juga. Cuman ya udah, gue chill, gue santai. Karena gue masih punya a good source of income. Jadi aman gue. Sekarang narasinya lagi apa nih Bang? Menurut gue nggak ada narasi yang, maksudnya gini, sekarang tuh lebih banyak coping lah, maksudnya market lagi sideways corrections gini, buat gue lu jangan terlalu gambling ya. Saran gue yang terbaik adalah yang, karena gini, kalau gue ngajarin lu semua untuk trading, ya nggak mungkin semuanya bisa profit gitu. Pasti some of you akan loss, some of you will win gitu loh. Karena ya that's trading gitu loh. Tapi gue lebih suka nge-share ya, berbagi sesuatu yang kayak lu semua bisa lakuin gitu sebenarnya gitu. Yaitu apa? Ya cari duit yang banyak, udah itu semua lu bisa lakuin. Bener deh. Gitu, kayak cari duit bener deh gitu. Kayak karena kalau lu punya isu di sini, di nyari duitnya, susah bro gitu loh, ngerti kan? Ujung-ujungnya kayak lu akan sangat emosional dalam trading lu, dan gue lebih nggak mau lu lost capital, itu janganlah gitu ya. Jadi tapi again, kalau narasi yang gue masih punya high conviction bakal take off di tahun ini adalah AI agent. Selain itu gue nggak tahu, jujurnya nggak tahu. Let's see lah. Ini pure narrative altcoin ya AI agent, karena gue bisa melihat in the future AI agent use case-nya pasti pakai kripto gitu. Jadi untuk lo bisa akses ke produknya, lo definitely butuh kriptonya gitu, bukan USD or anything gitu. Definitely lo butuh tokennya, butuh kriptonya. Itu buat gue jauh lebih valuable untuk ekosistemnya juga. Gue bisa ngeliat itu sih, ya. Gue bisa ngeliat itu, makanya gue quite bullish on AI agent. Tapi sekarang menurut gue AI agent terbaik apa? Ya paling kayak yang
paling masif kan AIXBT kan. Tapi untuk lu akses mahal banget coy. Lu butuh 600.000 AIXBT untuk akses terminalnya, which is kalau sekarang dengan harga 0, berapa tuh ekuivalen 200 ribuan dolar gitu kayak. Jir, mahal banget. Gue jujur nggak punya, gue punya AIXBT, gue masih hold, tapi nggak punya sebanyak itu juga. Jadi gue nggak bisa akses terminalnya juga gitu. Hyperliquid strong, yes, very very strong. Hype lepas gak kalau udah sampai puncak alt season? Oh, gue pasti lepas, ya. Any alts, gue pasti lepas. Lu mau ngomong Ethereum, lu mau ngomong ICP, Solana, Hyperliquid, ya, gue bakal lepas sih semuanya. Tapi ya, ini kalau ditanya lepasnya jadi apa, gue nggak tahu sih. Itu yang gue bingung. Karena kan trading itu kan pair, ya. Trading itu pair. Lu lepas Ethereum, lu dapat USDT gitu, atau USDC, ya, atau apa gitu. Tapi kalau ditanya apa yang terbaik setelah Bitcoin, jujur gue nggak tahu sih, ya. Makanya gue bilang kayak Bitcoin gue masih akan hold. Apalagi nih yang menarik, Gue baca dari TikTok dulu deh. Teman-teman YouTube nanti dulu ya. Alt season gue udah bahas tadi. Hyperliquid turun dulu baru berani masuk. Bahas IFO. Aduh, IFO gue udah buang semuanya, jujur aja. Gue kan dapatnya airdrop ya. Gue jadi nggak pernah beli ya. Tapi pas kemarin drop, aduh, lu tau gak sih, IFO tuh salah satu penyesalan. Aduh, sedih gue. Gue dapat IFO tuh lumayan banyak. Karena gue trade heavy banget di IFO ketika lagi ngegarap. Kan gue sempat share di TikTok gue berkali-kali ya. Memang gue ngegarap gitu. Gue ngerjain trade in volume gitu. Gue dapat IFO cukup oke lah gitu. Kalau teman-teman lihat di Twitter waktu itu ya, sempat loh ada satu orang yang aduh anjir bisa nge-track wallet gue, dan dia tahu berapa banyak airdrop yang gue dapat dari IFO gitu. Ya gue spill aja lah, waktu itu kira-kira 11 ribuan, 10 ribu lebih, hampir 11 ribu IFO gitu. Dan waktu IFO di $4 itu worth 40 ribuan dolar gitu. Gobloknya gue nggak jual, bangke. Gue nggak jual dong, aduh gila. Itu salah satu penyesalan gue lah. Akhirnya lo tau gak gue jual di berapa? Nggak nyampe 0,5. Ya, nggak nyampe 0,5. Tapi again guys, itu airdrop ya. Gue nggak pernah beli di market. Gue nggak pernah beli market. Gue kan nge-share garap dari kayak zaman-zaman belum airdrop gitu, belum cair tokennya. Ayo garap, ini bakal ada airdrop nih, gue kerjain gitu. Tapi gue nggak pernah sih rekomend lu untuk beli on market, nggak pernah. Gue tahu itu nggak oke lah gitu loh. Pasti udah inflated banget ketika listing. Tapi penyesalan gue lah, gue nggak jual. Padahal waktu itu gila men, 40K-an ya, 500 jutaan waktu itu. Gue gak jual. Akhirnya gue jual di 0,48 atau 49 kira-kira gitu, di bawah 0,5 lah. Jadi cuman kayak segitu gitu, kayak aduh. Tapi udah akhirnya gue tuker Ethereum semuanya waktu itu. Enggak. Gue tuker Ethereum terus gue stake di Treehouse. Cari airdrop lagi. Jadi gue terima airdrop, gue cari airdrop lagi dari situ gitu. Kira-kira kayak gitu strateginya. Oke, apalagi nih? Prediksi Bitcoin peaknya bulan berapaan? Aduh, again guys, gue Q1 2026, gue aliran likening cycle ya. Bisa jadi gue salah, jangan diikutin ya. Jangan pernah ikutin gue ya. Gue nggak akan pernah bikin konten I told you so, udah gue bilangin, nggak pernah. Lu nggak bakal ketemu gue bikin konten kayak gitu, nggak pernah ya. Dan gue juga nggak merasa gue paling bener, nggak ya. Ketika lu udah lama di market, lu ngerti lah gitu loh. Semua analisa ada celahnya. Nggak ada satu teori analisa yang punya tingkat akurasi 90-100% tuh nggak ada. Gitu. Ngerti gak maksud gue? Once lu cukup lama di market, lu akan realize hal itu. Gitu. Dan gue udah cukup lama di market dan kayak gue realize kayak, ya gue juga bisa salah gitu loh. Makanya kayak lu jangan ikutin gue. Gue cuman share secara terbuka apa yang gue believe aja. Lu mau ikut terserah, mau enggak terserah, at your own risk lah. Apalagi nih yang menarik, virtual gue masih buy, bukan masih buy, gue masih hold ya. Gue virtual kan udah buy low banget. Kalau teman-teman follow gue di Twitter, gue udah share ya, gue tuh buy very low lah virtual ya. Gue udah lepas kira-kira 30% lah back gue ya, udah lepas kira-kira 30%. Tapi gue masih hold sebagian besar ya, itu aja judulnya ya, 30% gue lepas. Itu nggak di peak, nggak di Desember kemarin, nggak di peak, jujur aja nggak di peak. Gue kayaknya lepas 30% tuh pas bertahap di $2, $3 gue lepas bertahap.
Tapi ketika gue lepas pun ya ada yang gue lepas dan ada yang gue rotasi ke memes-nya ya, ke AI agent-nya lebih tepatnya. Ke AI agent-nya ada. Makanya gue punya. Lu sebut banyak banget AI agent di virtual tuh gue punya banyak ya. Lu mau ngomong AI XBT, lu mau ngomong Luna, lu mau ngomong Sequoia, lu mau ngomong apa lagi? Sampai lupa gue. Banyak lah, Giga Brain, gue punya banyak banget. Tapi itu yang kayak gue cuman spekulasi aja gitu. Itu gaya gue ya. Gaya gue tuh kayak gue beli yang memang gue afford to lose, ya udah hold gitu. Gue cuman nyari syukur-syukur ada satu yang jackpot gitu. Gaya gue gitu. Gue makanya nggak yang terlalu trading gimana tuh. Gue nyantai banget. Apalagi nih yang menarik. Wah, Mudeng dead anjir. Gue udah jual Mudeng gue akhirnya. Rugi gue jual. Rugi. Gue jual rugi. Apa ya, alt season nggak bakal volume disedot pump fund sama altcoin sudah kebanyakan. Ya ini menarik ya. Ini dari baca komen TikTok bikin IQ turun. Alt season ini menarik komennya. Alt season ini nggak bakal ada karena volumenya disedot pump fund sama altcoin sudah kebanyakan. Ini interesting ya. Ini cukup benar karena kalau teman-teman lihat ya on chain-nya retail beli Solana ya kan. Terus habis itu gini deh, pakai gue aja lah misalnya ya. Journey-nya retail di pump fund itu adalah gue beli Solana, habis itu gue beli ya gue ngejudi lah di pump fund, gue ngedegen di pump fund gitu ya. Terus gue loss, tapi developernya dan juga platform kan tentu dia charge fee kan, ada trading fee, transaction fee gitu ya. Pump fund itu kemarin itu baru hari ini kalau nggak salah gue baca dia udah generate monthly income $120 juta di atas Ethereum bahkan ya, monthly income-nya. Lu bayangin itu cuma dari fee doang. Gila banget, Pak. Gila banget ya. Dan yang terjadi adalah katanya secara on chain membuktikan revenue-nya timnya pump fund. Jadi pump fund itu kan generate revenue, tapi revenue itu nggak diinvest balik ke Solana or lainnya gitu. Tapi dia exit lewat Kraken gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak dia benar-benar ngambil duit dari market, habis itu dia buang, dia exit gitu. Dia kayak realize profitnya. Ya nggak salah sih, itu hak dia. Emang dia bikin produk kok gitu, ngerti kan? Dia emang bikin produk, orang trade di situ, ya mau lu loss atau menang, pump fund kan platform nggak pusing, gue tetap generate transaction fee, kira-kira kan gitu ya. Kan dari lu ngelisting, kalau lu ngelisting lu di charge gitu ya, $1 atau $2. Terus setiap kali transaksi buy sell transaksi charge lagi gitu. Jadi mau lu pada rungkat, mau lu pada profit, pump fund nggak ambil pusing, dia tetap generate money ya. Ya itulah. Dan dia tuh ya gitu, katanya itu dia dianggap ya intinya platform yang paling toxic lah buat crypto market gitu. Karena bener-bener nyerap liquidity-nya retail gila-gilaan ya, habis itu dia nggak reinvest lagi ke market gitu loh, tapi dia bener exit gitu. Dia bener kayak ya udah exit aja jadi USD lewat Kraken gitu. Dia kayak ngerampok duit lah dari market gitu. Nggak salah sebenarnya, nggak salah. Itu legit kok. Itu memang caranya gitu. Tapi ya nggak tahu lah ya, itu memang terjadi. Dan yang kedua, karena altcoin sudah kebanyakan. Yes, gue realize kok. Makanya gue bilang guys ya, teori gue adalah di live kemarin gue udah bahas. Teori alt season gue adalah satu, sangat sedikit yang kena ya, sangat sedikit, mungkin 0, sekian persen yang kena rotasi gitu ya, 0, sekian persen yang bisa perform gitu. Jadi menurut gue kalau kalian sudah very late in the cycle, it's just better untuk lu beli yang very strong lah kayak Bitcoin. Personally gue punya Hyperliquid gitu loh. Ya itu aja gitu loh, ngerti kan? Ketimbang kalian gambling sehingga dan menurut gue waktu-waktu kalian fokuskanlah untuk gimana cara gue gedein income gue, instead of kalian nongkrong depan layar trading seolah-olah keren gitu. Padahal nggak keren guys, percayalah sama gue. Ya kalau rugi tuh nggak keren, udah itu aja bottom line-nya. Kalau lu untung sih keren lah gitu. Tapi kalau rugi nggak keren. Dan percayalah, gue bisa make sure ya, lu pada yang trading mungkin kalau kita kumpulin 100 orang yang trading entah itu meme coin atau futures ya, gue bisa bilang 90% loss. Ya udahlah gitu ya. Lu mungkin at certain time frame lu bisa cuan, lebarin aja, lu pasti loss gitu loh. Udahlah. Kira-kira gitu loh. Jadi kayak kecuali lu sangat jago lah. Ada lah, gue percaya tetap ada orang yang sangat-sangat jago. Edge-nya memang di trading, tapi dia udah punya pengalaman mungkin bertahun-tahun pengalamannya, sehingga
knowledge dan mentalnya tuh udah mumpuni gitu loh. Tapi kalau yang pemula udah pasti loss, udahlah percaya sama gue. Lu mau ikut sinyal siapa juga nggak bisa, loss, udahlah percaya sama gue. Makanya kayak gue lebih akan encourage kalian semua, gunakanlah waktu kalian yang berharga itu, yang nggak bisa balik itu untuk apa? Gedein income gitu. Itu cara terbaik lah, gedein income. Ya supaya lu lebih punya banyak peluru untuk lu tembak ke market. Gitu ya. Bang dapat berapa bera? Gue nggak punya gue nggak dapat, gue nggak ngerjain bera. Jujur aja gue nggak kerjain bera, gengs. Cerita awal masuk kripto bang. Wah, gue udah pernah bahas ini di YouTube sebenarnya ya. Gue udah pernah bahas di YouTube. Ya, gue nggak tahu teman-teman seberapa tertarik dengan cerita ini. Kalau mau nonton lengkapnya sih bisa cek di YouTube gue pas gue podcast sama istri gue. Singkat cerita sih, gue masuk bukan dari keadaan baik ya. Gue masuk dari keadaan yang sangat-sangat hancur waktu itu. Karena gue habis rungkat maksimal gila-gilaan di COVID. Waktu itu gue COVID crash, gue ancur-ancuran. Gue sampai semua uang gue hilang lah gitu. Waktu itu bertubi-tubi. COVID crash, gue rugi 80% total portfolio gue, lebih dari 80% gue loss. Remaining portfolio gue habis buat apa? Biaya lahiran anak gue yang pertama gitu. Jadi gue hancur-hancuran waktu itu. Nah, gue inget banget gue start masuk crypto market itu Februari 2021, cuma 4 juta rupiah. Ya. Dan jangan lu pikir 4 juta itu kayak uang gue yang kayak gue punya tabungan 500 juta, 4 juta buat tes-tes kecil-kecilan, enggak anjir. Ya waktu itu kondisinya 4 juta itu kayak gue being all in, percayalah. Gue being all in ya dengan segitu. Tapi memang gue tahu banget gamenya gitu loh. Gue tahu persis gamenya, kayak nggak bisa gue berharap 4 juta ini gue ngedegen trading, gue berharap dia berlipat-lipat jadi 400 juta gitu loh. That's not, emang dari awal strategi gue bukan gitu. Strategi gue adalah emang gue kerja yang rajin. Makanya dari awal 2021 gue sadar gue konten gitu. Gue nggak tahu lu pada follow TikTok gue dari kapan gitu. Tapi kalau teman-teman tahu gue ada TikTok kripto ini nih, channel gue ini udah dari Februari atau Maret 2021. Dan di masa itu gue udah sangat aktif, sehari 3 video gue bikin waktu itu. Gue tahu content creator tuh masih sangat besar peluangnya, dan spesifik niche mengenai kripto yang memang gue interest itu juga masih sangat lebar peluangnya. Makanya gue sangat konsentrasi untuk bikin konten kripto gitu. Dan ya udah, long story short lah, gue konsisten, persisten, jaga cari duit, jaga income. Gue waktu itu masih cari beberapa tambahan, dan ya udah sampai sekarang gitu. Gue bener-bener reach ATH portfolio gue tuh di Desember 2024 kemarin, gue ATH lah gitu. Tapi ya cerita awalnya gitu, cerita awalnya tuh bukan dari kondisi yang, cerita awal gue masuk kripto ya bukan dari kondisi yang gue sangat baik, sangat cuan, sangat gimana, enggak, percayalah. Gue start dari kondisi hancur-hancuran ya. Kondisi lu bayangin ya, waktu itu gue cerita aja, gue bisa cerita, lu bisa reconfirm kemanapun bila perlu tanya istri gue, karena gue tuh sumpah yang gue cerita tuh benar. Waktu itu gue inget banget gue masih kerja gaji 8 juta ya. Terus gue kondisinya punya anak 1, istri lagi hamil anak kedua, kita kontrak ya. Jadi aduh itu sempit banget lah. Tiap pagi tuh gue harus bangun pagi ke pasar masak untuk supaya berhemat gitu. Udah long journey lah. Gue sampai sekarang juga kalau inget-inget hal itu ya, gue suka kayak bercanda sama bini gue kayak kok bisa lewat ya gitu, kok bisa lewat gitu. Gue aja masih amazed kok bisa lewat, dan maksudnya sampai di titik yang sekarang tuh gue masih amazed lah gitu. Tapi ya gue bukan mau jual cerita gini ya, gue karena ada yang nanya, tapi gue lebih pengen kayak lu semua yang juga start dengan kondisi yang tidak baik ya, fight man, fight. It's gonna be worth it man, worth it parah. Sekarang gue udah kayak gini, gue worth it parah. Gue bisa jalan-jalan kapanpun yang gue mau. Kerjaan konten itu bisa dikerjain dari manapun di seluruh dunia. Gue baru bisa anytime gue bisa jalan-jalan santai lah. Apaan ini kok inactivity? Kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu cerita singkatnya gue masuk kripto. Waktu itu gue ingat banget kripto pertama gue beli itu BNB. Gue gak pernah bisa lupa. Sehari naik tiba-tiba belasan persen gitu. Lu kalau dari saham, lu naik segitu banyak, lu asing deh, langsung kayak anjir apa nih. Karena gue waktu itu saham maksi banget gitu. Apalagi nih,
Bang, airdrop yang bagus digarap sekarang apa? Oke, ini gue cerita sama lu semua ya. Gue itu ngegarap cuman satu airdrop sekarang, Treehouse ya. Itu gue udah pin di profile Twitter gue. Teman-teman caranya Twitter gue Andreas R. Tobing ya. Gue udah jelasin caranya. Gue udah pin di situ untuk kalian yang mau ngegarap Treehouse. Itu yang gue personally lagi garap ya. Dapat conviction-nya juga gue dari Bis Yugo lah, dari Whale ETH yang luar biasa ya. Gue dapat alfanya dari dia, makanya gue garap, gue kerjain gitu. Tapi however ya guys ya, nggak tahu ya, gue secara pribadi gue pribadi meyakini golden window-nya airdrop udah lewat sih ya. Masih ada beberapa protokol yang bisa memberikan airdrop, tapi menurut gue golden window-nya udah lewat ya. Jadi kayak mungkin sekarang sisa-sisa oke lah gitu, masih ada gitu. Tapi kayak apa ya, periode emas ya dari airdrop tuh menurut gue ya 2024 itu periode emasnya. Semua yang bagus-bagus tuh udah lewat semua di 2024 gitu. Airdrop yang dengan valuasi yang bener-bener bagus udah lewat gitu. Ada, gue percaya masih ada BERA segala macam, masih dong, masih banget gitu. Cuman kayak gak tahu ya, semoga aja gue salah ya. Gue nggak yakin yang jelas gini. Nomor satu, gue yakin mestinya nggak akan ada airdrop yang ngalahin Hyperliquid, mestinya nggak akan ada. Ya itu malaikat anjir Hyperliquid itu, bener-bener kayak nggak masuk akal aja di otak gue gitu. Nggak ada visi, nggak ada siapa-siapa, pure generating profit dari trading volume selama masa kampanye, tapi semua profitnya disuntikin jadi LP. Itu gila sih menurut gue. Itu malaikat anjir. Yang mana yang kejadian rata-rata developer kan apa, jual ke venture capital, jual dengan harga murah, habis itu nanti pakai jasa market maker untuk ngejaga harganya udah tinggi gitu loh, supaya para venture capital udah tetap cuan puluhan kali lipat, mereka bisa trimming pelan-pelan, terus si developer timnya juga bisa trimming gitu loh, pelan-pelan ke retail, ke lu semua. Itu kan yang biasa terjadi. Hyperliquid enggak anjir gitu. Itu sampai sekarang aja kalau teman-teman perhatiin kenapa gue masih being very bullish dengan Hyperliquid, karena semua fee dari trading itu masih digunakan untuk buyback gitu. Lu ya jangan percaya gue lah, cek aja sendiri. Jangan percaya gue, sekali lagi jangan percaya gue gitu. Cek aja sendiri gitu. Kayak menurut gue tuh udah kayak malaikat anjir. Kok bisa gitu? Kok rata-rata kan orang create produk pasti mau uang gitu loh. Tapi ini kok enggak. Tapi at the end of the day fair juga menurut gue, karena dengan mereka melakukan itu, dengan tim assistance fund yang ngelakuin itu, mereka tuh mereka kan, lu bayangin, bahkan tim internalnya Hyperliquid aja tidak mendapatkan airdrop gitu. Airdropnya 100% buat community kalau lu ngerti. Bego bang, ya sorry tuh saya. Kadang tuh kalau dipikir tuh sangat tidak populer dan sangat bodoh gitu. Bahkan tim developernya aja beli harganya di market gitu loh. Mereka yang punya produknya, mereka yang punya tokennya, mereka risk tokennya, tapi mereka nggak dapat airdrop. Semua 100% community dikasih, habis itu mereka beli dari market dengan apa? Trading fee. Fee yang di-generate dari orang-orang yang trading Hyperliquid, di-generate semuanya dipakai buat buyback gitu. Tapi itu memang jadi sentimen sangat positif untuk para retailer. Makanya orang-orang yang dapat airdrop rata-rata hold, bahkan stake semuanya. Makanya harganya bisa kejaga banget gitu loh, ngerti kan? Itu buat gue very good lah, very very good. Karena percayalah, yang ngegarap Hyperliquid juga bukan orang-orang bodoh gitu loh. Juga bukan orang-orang yang baru kemarin sore gitu loh. Yang ngegarap juga orang-orang yang banyak gue lihat whales yang sangat-sangat season lah di market, sangat pengalaman gitu. Mereka nggak mungkin mau hold token mereka atau bahkan nge-stake token mereka kalau mereka nggak percaya dengan timnya gitu loh. Karena ini pertama kali kejadian gue ngelihat fenomena airdrop kayak gini gitu loh. Tim internal nggak dapet, mereka bahkan beli di market dengan apa? Dengan fee gitu. Karena gue mikir, lu pada makan apa gitu loh. Itu yang lucu aja buat gue gitu loh. 100% loh. Fee yang di-generate dipakai buat buyback. Tapi karena dia ngelakuin itu, harga tokennya kejaga. Eventually, backs yang dia beli juga profit kan gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Dia kan beli terus nih. Ya, dari awal rilis kan dia beli terus. Ya eventually kan backs-nya naik gitu loh. Ngerti kan? Assistance fund-nya itu juga udah naik gitu loh, ngerti kan? Karena portfolio hype-nya naik gitu. Jadi kayak oke lah gitu loh. Itu gue nggak pernah lihat model kayak gitu sebelumnya. Unik lah, sangat unik dan sangat ideal gitu. Makanya gue bilang, gue nggak yakin akan ada yang se-hype ini gitu loh. Sekuat ini gitu. Karena rata-rata, lu mau ngomong siapapun sekarang yang bakal rilis airdrop, itu semua ada VC back gitu loh. Udah di backup by VC. Sehingga, kalau lu ngegarap,
dan lu elik, jual aja ketika rilis gitu. Ngerti kan maksud gua? Gua pun juga nanti dapat airdrop apa gua bakal jual. Jual coy, jual. Udahlah, karena semuanya itu udah ditunggangin VC dan udah definitely VC itu punya average price mungkin ke diskon 70-80% atau lebih bahkan dari TGE gitu loh. Makanya kayak at the end of the day yang dibilang lu jadi exit liquidity itu ada benernya gitu. Karena mereka udah beli di harga 0,1 tapi mereka kerja sama MM untuk ngejaga harga di $1 gitu loh. Ngerti kan? Setiap kali turun diserokin terus, ngejaga gitu loh. Ngerti kan? Jadi ketika nanti enggak, sorry. Ketika di awal rilis liquidity langsung ditembak ke sana gitu loh. Di $1, akhirnya mereka trimming pelan-pelan. Gitulah kira-kira. Weh, gila gue capek ngoceh udah berapa lama ini? Udah sejam lebih gue ngoceh. Gengs, gue biasa kira-kira sejam kan. Tapi gue off dulu abis ini. Satu pertanyaan lagi lah dari YouTube abis ini gue off. Ya, tapi tenang aja. Senin, Rabu, Jumat kira-kira jam 9.30 sampai jam 10 gue bakal senantiasa live buat kalian semua. So, kalian boleh share ke siapapun yang lagi invest di crypto market, lagi belajar atau cuma sekedar nongkrong aja. Kita sama-sama bahas crypto market di sini. Lu dengerin gue ngoceh silahkan. Kira-kira gitu. Satu pertanyaan terakhir deh gue lihat nih. Bang, lu track wallet siapa? ini paling menarik nih. Banyak. Pokoknya top di bank tuh gue track walletnya. Terus di Hyperliquid sih yang gue. Jadi gini, sekarang tuh yang lebih banyak gue track tuh walletnya orang-orang Hyperliquid ya. Gue lebih banyak setiap hari tuh buka Hyperscan. Udah bukan di bank lagi karena honestly speaking, gue nggak gitu banyak ngedegen di ekosistem Ethereum ataupun EVM. Gue udah nggak banyak ngedegen situ lagi. Jarang. Kecuali memang ada teman gue yang nge-call ya. Kalau teman gue yang ada launching project dan dia nge-call, gue biasa ikutan gitu loh. Tapi kalau bener-bener pure degen, pure nyari, enggak. Gue udah males ngelakuin itu. Nah, instead, gue lebih banyak tracking Hyperliquid whales. Whales Hyperliquid itu gampang banget. Lu mau track, buka aja Hyperscan, lihat aja siapa holder Hyperliquid paling tinggi. Sortir aja, coba aja track walletnya interaksi sama siapa aja, possibly lu bisa menemukan wallet 2, 3, 4 dan seterusnya, save aja semuanya gitu. Buka aja tiap hari mereka beli apa gitu loh. Kalau misalnya timingnya masih sangat-sangat early, gue biasa ape gitu loh. Itu ya itu apa ya? Kalau lu masih familiar dengan checks mungkin lu akan bingung dengan itu. Tapi apa yang gue omongin ini ya, lu cari tahu, coba kerjain. Percayalah, lu akan dapat very good information tentang market kalau lu bisa ngelakuin hal ini ya. Jadi seperti yang tadi gue bilang, lu buka Hyperscan itu kan kayak ETH scan-nya untuk Hyperliquid, lu tracking semua top holder Hyperliquid yang punya duit gede, yang simpen yang punya pegang banyak Hyperliquid, whales-nya, lu track mereka pernah interact sama wallet mana aja, mereka pernah kirim uang, tarik uang sama wallet mana aja, lu track semuanya. Lu possibly akan menemukan wallet 2, 3, 4-nya dan seterusnya. Biasanya wallet-wallet kecil inilah yang mereka pakai untuk ngedegen supaya nggak di tracking gitu loh, ngerti kan? Karena kan logiknya mereka itu kan mereka mau beli early, jual belakangan gitu. Kalau main wallet mereka rata-rata udah di track. Setiap kali mereka ada activity, orang bakal ngekor gitu loh, ngerti kan? Nah, biasanya yang harus dicari adalah second, third, or fourth walletnya ya, yang pernah interact gitu loh. Sama itu sebenarnya kalau lu udah familiar nggak gitu sulit. Nah, di wallet-wallet kecil itu ya coba lu tracking mereka pada beli apa. Atau ya udah kalau lu masih pusing main wallet aja lu tracking. Mereka lagi ngapain gitu. Bila perlu lu copy trade aja trading futuresnya. Gue juga kadang-kadang suka iseng kok. Tiba-tiba si ini buka short, gue short gitu. Iseng aja gitu. Bukan yang kayak pakai analisa pinter, nggak ikut-ikutan aja. Ini whale nih, kayaknya jago nih. Dia lagi open short, lagi open long, ikutan aja gitu. Itu cara-cara bodoh lah. Tapi kalau kalian familiar dengan on-chain, kalian punya pemahaman on-chain yang mendalam, wah itu rabbit hole. Lu susah keluar. Sekali lu lagi ngelakuin itu, wah rabbit hole lah. Gitu guys. Oke, itu pertanyaan terakhir. Gue off dulu untuk hari ini. Thank you banget semua yang udah join. See you on hari Jumat. Kita ketemu lagi seperti biasa. Nggak tahu bahas apa, tapi make sure kalian kalau punya pertanyaan, silahkan tulis apapun, bebas. Kita akan bahas crypto market setiap Senin, Rabu, Jumat, live streaming di TikTok sama YouTube. Oke, bye-bye. Dadah semuanya. Gue end untuk stream hari ini, tapi nanti gue upload di YouTube video ya.